Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Selamat malam dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Awan Syai selaku narasumber pada webinar malam hari ini. Selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu peserta webinar Beranda Hukum hari ini. Selamat bertugas juga saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sebelum memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Dan susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, diskusi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Tema acara kita pada hari ini adalah kupas tuntas aspek hukum serta ketentuan perpajakan bagi profesi atau praktisi hukum. Baik, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia dipersilahkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh rekan moderator. Dan sebelum itu, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu, nantinya setelah sesi penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu dipersilahkan bertanya melalui kolom chat Zoom maupun bisa langsung raise hand. Dan langsung saja kita masuk pada acara ketiga, yaitu penyampaian materi. Pada rekan moderator, Ibu Esa Liana Sari Esa, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Roshida. Saya akan memulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya atas nama Esa Liana Sari, selaku moderator dalam kegiatan webinar hukum saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, webinar hukum yang diselenggarakan oleh Beranda Hukum Indonesia hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, mengangkat tema kupas tuntas aspek hukum serta ketentuan perpajakan bagi profesi atau praktisi hukum. Bersama narasumber yang telah bergabung, yaitu yang terhormat Bapak Awan Chai. Beliau saat ini berprofesi sebagai konsultan pajak dan founder Pajak Smart. Acara ini dimulai pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, paling tidak ada beberapa hal yang coba kita fokuskan pada kesempatan webinar hukum kali ini, yaitu yang pertama, pengantar memahami perpajakan untuk praktisi hukum. Yang kedua, langkah mudah perhitungan dan pelaporan perpajakan. Yang ketiga, strategi hukum dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Kemudian, hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh narasumber kita, tentu yang masih berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita akan langsung masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk alokasi waktu pemaparan materi, maksimal sampai pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sisa waktu yang ada nanti sekitar 30 menit, kita akan maksimalkan untuk sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat Bapak Awan Chai, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, thank you. Thank you teman-teman semuanya, Ibu Rosida, tadi Ibu Moderator, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir ya, dan terima kasih sudah mengundang saya. Saya akan langsung share screen aja buat teman-teman ya. Saya share screen. Ini. Oke, ini dia. Oke, thank you teman-teman. Jadi Beranda Hukum Indonesia, terima kasih sudah mengundang saya juga. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir ya untuk webinar hukum ini. Saya konsultan pajak ya, yang belum dipecat, masih konsultan pajak, tapi hampir dipecat ya. Kita ada, berarti materi satu adalah pengantar memahami perpajakan. Jadi buat teman-teman yang praktisi hukum, bagaimana sih memahami perpajakannya kan? Yang materi kedua adalah langkah mudah perhitungan dan pelaporan SPT-nya, perpajakannya. Kemudian yang ketiga adalah strategi hukum dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Kemudian keempat tanya jawab ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di bagian chatting atau di raise hand. Nanti kita diskusi tanya jawab di sesi terakhir ya. Oke, materi satu pertama adalah pengantar memahami perpajakan untuk praktisi hukum. Jadi praktisi hukum kan teman-teman adalah orang-orang yang sarjana hukum, magister hukum, orang-orang yang berpraktek di industri hukum ya. Nah, by the way, webinar ini khusus untuk praktisi hukum yang OP ya, atau orang pribadi, bukan badan. Jadi kalau Anda ini badan, CV, PT, PTP, atau firma hukum gitu, mungkin webinar ini kurang cocok karena ini kita fokus ke orang pribadi, ya, fokus kepada orang pribadi. Nah, yang pertama mesti teman-teman pahami sebagai praktisi hukum adalah dalam dunia pajak, Anda ini disebut sebagai kategorinya adalah pekerja bebas. Oke, kita semua nih, orang-orang hukum nih, disebut sebagai pekerja bebas. Oke, jadi orang pribadi itu ada beberapa macam ya, teman-teman. Ada beberapa macam orang pribadi, ada tiga macam orang pribadi itu. Yang pertama adalah pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga adalah bukan pegawai. Oke, siapa itu pegawai tetap? Pegawai tetap adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Itu namanya pegawai tetap. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia digaji setiap bulan dan dia dapat THR. Nah, itu ciri-ciri dari pegawai tetap tuh, dapat THR. Yang kedua adalah pegawai tidak tetap. Itu adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan, tetapi dia nggak tetap. Kadang ada, kadang enggak gitu. Dan gajinya juga nggak tetap, nggak standar gitu. Nah, itu pegawai tidak tetap. Ciri-ciri lain lagi adalah dia tidak punya THR biasanya. Pegawai tidak tetap itu ya. Mungkin pegawai borongan lah, pegawai mingguan lah, nah, gitu-gitulah ya. Yang ketiga adalah kategori bukan pegawai. Jadi pegawai tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai. Nah, disinilah terkumpul orang-orang yang di luar dua tadi. Yang pertama, contohnya agen MLM. Jadi kalau lu agen MLM, lu bekerja di sebuah perusahaan MLM kan? Jadi kita kan bermitra dengan perusahaan MLM. Nah, agen MLM ini di kategori dalam dunia pajak disebut sebagai bukan pegawai. Kemudian agen asuransi, ini juga sama ya. Agen asuransi ini juga bukan pegawai. Kemudian pekerja bebas. Nah, pekerja bebas juga kategori bukan pegawai. Siapa itu pekerja bebas? Ya kayak kita-kita ini ya. Anda teman-teman semua, seorang sarjana hukum, seorang pengacara, notaris, kemudian konsultan seperti saya, kemudian dokter, nah gitu-gitu ya. Nah, itu adalah pekerja bebas. Kemudian profesional, orang-orang yang punya ijazah khusus, punya jasa manajemen, punya pokoknya lisensi-lisensi khusus. Nah, artis lah, jasa lainnya lah, pokoknya dan lain-lain dan lain-lain. Tempat sampah di sini semua teman-teman ya. Pokoknya semuanya yang bukan kategori pegawai tetap, bukan juga pegawai tidak tetap, maka semua itu kategorinya bukan pegawai, alias pekerja bebas. Kita boleh gabungkan dalam satu kelompok yang sama. Oke?
Nah, teman-teman, Anda bayar pajak apa nih? Jadi teman-teman mesti paham sebagai seorang pekerja bebas atau pengacara atau satu kelompok inilah ya. Kita bayar pajak apa sih? Yang pertama adalah kita menggunakan mekanisme dipotong oleh customer atau oleh klien kita. Biasanya jenisnya adalah PPh satu. Jadi ketika kita menginvoice klien kita, kita invoice nih sekian mungkin jasa hukum kita atau jasa pengacara atau jasa lawyer, jasa apapun, kita ketika dia transfer uang itu ke kita, dia potong. Oke, dia potong sejumlah nilai pajak namanya PPh satu. Oke. Nanti ada kertas yang namanya bukti potong, ya kan? Bukti potong PPh satu. Nah, kemudian kalau customer tidak memotong gimana? Kan kadang-kadang klien kita tuh nggak potong, mungkin dia nggak ngerti pajak atau dia bagaimana kita nggak tahu. Nah, jawabannya adalah nggak apa-apa ya, tidak masalah. Kita terima uangnya full dan kita hitung secara mandiri di SPT pribadi kita. Gitu, sesimpel itu teman-teman ya. Nah, jadi mekanisme pertama adalah kita dipotong oleh klien PPh satu, bayar pajaknya. Kemudian setelah kita dipotong, kita hitung sendiri. Ya, kita hitung sendiri nih. Kita bayar pajak yang kurang dibayar. Namanya PPh orang pribadi pasal 17 PPh progresif. Intinya PPh OP deh, PPh orang pribadi. Nah, nama pasalnya pasal 17 itu nama tarifnya ya. Nah, PPh-nya PPh progresif. Oke. Ada 5 level dalam PPh progresif orang pribadi ya. Orang pribadi ini sejak Undang-Undang HPP berlaku tahun 2022 dan seterusnya. Oke. Ada 5 level nih kalau satu orang pribadi ya. Orang pribadi itu ada 5 level. Dari penghasilan 0 sampai 60 juta, artinya senilai 60 juta ya, kena 5%. Nanti dari 60 sampai 250 juta, artinya range-nya itu 190 juta, itu kena 15%. Nah, kemudian 250 ke 500, level ketiga kena 25%. Level 500 juta sampai 5 miliar, artinya 4,5 M ya. Nah, itu kena 30%. Lebih dari 5 miliar, maka kena 35%. Jadi kalau kalau Anda punya income 10 M, ya 35% buat negara ya. Ya lumayan ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungannya, teman-teman ya. Coba kita lihat. Jika penghasilan Anda adalah 2 miliar setahun, contohnya ya. Nah, pertanyaannya, berapakah PPh orang pribadinya? Berapakah pajak yang mesti Anda bayar? Oke, 2 miliar nih ya penghasilannya ya. Kan Anda kan para pengacara nih pasti punya duit banyak ya. Oke, kita lihat brutonya. Bruto alias penghasilan kotor itu kan 2 M ya. 2 M adalah nilai invoice yang Anda terbitkan kepada semua semua klien-klien Anda. Total 2 M contohnya. Sekarang, jika Anda punya NPPN ya, punya surat NPPN, apa itu surat NPPN? Adalah surat norma ya, surat norma, maka ada persentase norma namanya, yaitu 50%. Biasanya kalau pekerja bebas 50%. Maka neto yang kena pajak adalah 1 M, alias 50%-nya saja. Oke. Penghasilan kita 2 M, tetapi yang kena pajak hanya setengahnya saja, hanya 50%. Itulah ciri khas dari pekerja bebas. Oke. Nah, mari kita hitung berapa PPh-OP-nya. Dia kena 4 level, teman-teman ya. Level ke-1 60 juta kena 5%, level kedua 190 juta kena 15%, level ketiga 250 kena 25%. Nah, level keempat itu sisanya ya. 1 M dikurangin sisanya yang tadi itu, 30%. Oke. Nah, inilah hitungan pajaknya. Kita tinggal hitung pakai rumus. Nah, total yang dia mesti bayar adalah yang warna merah ini, 244 juta. Oke. Jadi pengacara ini yang penghasilannya 2 M, dia mesti bayar pajak 244 juta. Oke, inilah pajak orang pribadi yang seharusnya dia bayar sesuai dengan hitungan eh, perpajakan di Indonesia. Oke. Nah, sekarang ada satu kategori yang namanya kredit pajak. Oke. Kredit pajak. Apa itu kredit pajak? Kredit pajak itu adalah bukti potong dari klien-klien Anda yang sudah memotong PP21 itu. Kan tadi dia sudah potong tuh PP21. Nah, itu akan dikurangkan dari nilai pajak yang seharusnya Anda bayar. Yang harusnya lu bayar 244 ada kredit pajak 50 juta. Oke, contohnya Anda punya klien banyak nih, tetapi ada 10 klien Anda yang memotong satu satu klien potong 5 juta gitu. Berarti kan 50 juta nih total kredit pajak atau total PPh yang sudah dipotong oleh klien. Nah, maka PPh orang pribadi yang perlu Anda bayar di SPT tahunan pribadi Anda adalah ini sisanya yang warna biru ya.
244 yang mestinya dibayar dikurangi dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan sisa 194. Inilah yang akhirnya menjadi PPh yang akan kita bayar di SPT tahunan. Oke. Nah, teman-teman jangan khawatir, semua hitung-hitungan ini yang aneh-aneh ini akan dihitung oleh sistem pajak pakai formulir e-form 1770. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing. Semua ini akan dihitungkan oleh sistem, gitu ya. Nah, ini cuma pengetahuan umum aja, tetapi pada prakteknya semua ini dihitung oleh sistem. Oke, sekarang kita bahas mengenai prinsip pemotongan PPh satu oleh klien ya untuk profesional praktisi hukum. Jadi Anda seorang pengacara, notaris, pokoknya di bidang hukum, Anda kategori pekerja bebas ya. Jadi kalau Anda punya klien adalah badan ya. Kalau Anda punya klien itu badan, bentuknya itu CV, PT, PTP, dan lain-lain gitu ya. Maka dia itu wajib memotong PPh satu. Oke, si klien ini nih ketika mau bayar jasa Anda, itu dia wajib memotong PPh satu dengan kategori yang namanya bukan pegawai lainnya. Gitu ya, bukan pegawai lainnya, nama kategorinya ya. Contoh, klien akan bayar jasa Anda 50 juta. Maka hitungan bukti potong PP21-nya adalah ini. Oke. Brutonya atau 50 juta itu dikalikan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17-nya. Sesimpel itu ya. Bruto kalikan 50% kalikan dengan tarif pajak. Oke. 50 juta dikalikan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, dapatlah angka 25 juta kan? 25 juta kita kalikan dengan tarifnya. Tarifnya berapa? 5%. Ya. Potonglah 1,250. Oke. Artinya si klien ini akan mentransfer Anda berapa? Fee Anda adalah 50 juta, dipotong dengan PPh 21 1,250, yang dia transfer adalah 48,750. Oke, 48.750.000. Oke, dan klien akan kirim kertas bukti potong PPh satu nanti sebagai kredit pajak di SPTOP Anda. Itu teman-teman ya. Gampang kan? Nah, ya nanti di SPT tahunan pribadi kita, pemotongan 1,250 itu sebagai kredit pajak artinya akan mengurangi dengan yang seharusnya dibayar oleh kita di hitungan yang normal. Gitu. Sekarang kalau klien kita tidak memotong bagaimana? Ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Kita tetap hitung sendiri di SPT tahunan kita. Jadi kalau dia potong kita kurangkan dengan yang seharusnya kita bayar. Kalau dia nggak motong, ya udah kita tetap bayar yang seharusnya kita bayar. Gitu ya, sesimpel itu teman-teman ya. Nah, jika klien sudah potong PPh satu nih, bukan berarti kita tidak perlu bayar lagi ya SPT tahunan ya. Banyak orang berpikir, kan gue sudah dipotong oleh klien gue, jadi gue nggak usah bayar PPh pajak lagi di tahunan kita. Bukan begitu teman-teman ya. Bukan gitu pola pola pikirnya. Kita tetap perlu menghitung sendiri. Kita tetap perlu menghitung berapa sih pajak yang seharusnya saya bayar. Nah, kemudian dikurangkan dengan yang sudah dipotong oleh pihak lain. Nah, jika ada selisih, maka kita bayar kekurangan itu di SPT tahunan kita. Oke? Sesimpel itu ya kalau untuk SPT tahunan. Oke. Nah, teman-teman, Anda ini wajib mencetak satu surat yang namanya NPPN ya. Sekarang juga, teman-teman ya. Jadi sekarang juga Anda mesti cetak NPPN. Apa itu NPPN? Ini adalah surat norma ya, surat pemberitahuan norma. Ini berlaku untuk semua pekerja bebas ya, berlaku untuk semua pekerja bebas. Supaya apa? Supaya yang kena pajak itu tidak 100% dari penghasilan Anda, tetapi hanya 50% saja. Oke, saya dari awal tahun sudah cetak ya. Nah, surat NPPN ini harus dicetak di tahun yang bersangkutan, di tahun tersebut ya, sebelum 31 Maret. Oke, jadi itu untuk tahun tersebut ya, tidak untuk tahun sebelumnya, tidak untuk tahun berikutnya. Nah, jadi sekarang kan lagi bulan Februari nih, Anda mesti cetak surat NPPN sekarang untuk tahun ini, bukan tahun lalu, bukan untuk tahun depan, tapi untuk tahun ini. Oke, dan teman-teman mesti ingat, ini disimpan di kalender aja, disimpan di kalender, pokoknya setiap awal tahun. Nah, saya akan cetak NPPN, gitu ya. Nah, jika teman-teman tidak ada cetak NPPN, maka penghasilan yang kena pajak adalah 100%. Ini kan bisa jauh lebih tinggi daripada hitungan tadi ya. Nah, jadi kalau Anda punya NPPN, yang kena pajak hanya 50%. Kalau tidak ada NPPN, maka yang kena pajak adalah 100% full semuanya ya. Sayang banget teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan istirahat dulu 3 menit teman-teman supaya Anda bisa mencetak NPPN ya. Jadi cara mencetak NPPN, surat NPPN,
di masuk ke DJP online, kemudian menu layanan, kemudian menu KSWP, kemudian NPPN. Oke, kalau kita lihat langsung di sini ya, DJP online. Nah, ini ya, djponline.pajak.go.id. Anda tinggal masukin NPWP Anda, NPWP kita masukin, kode keamanan kita masukin. Oke, login, di enter. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih ke menu layanan di sini, klik satu kali, kemudian pilih menu yang namanya KSWP. Mana dia KSWP? Nah, ini info KSWP. Klik satu kali, kita klik satu kali, mana dia? Muter nggak? Oh, lagi muter ya. Kita klik satu kali, kemudian dia akan masuk ke menu ini kan. Nah, di bagian profil pemenuhan kewajiban saya, Anda pilih di sini ya, untuk keperluan apa, Anda pilih yang namanya eh, pemberitahuan penggunaan NPPN ya. Pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, kemudian Anda klik tahunnya, tahunnya tahun 2024, Anda cek data, kemudian view BPS, kemudian Anda klik download, dia akan menghasilkan satu file PDF yang namanya surat NPPN. Oke. Nah, sekarang kita akan istirahat dulu 3 menit ya, supaya teman-teman bisa langsung praktek ya. Bagi teman-teman yang seorang praktisi pengacara, lu bisa langsung praktek sekarang. Jangan ditunda teman-teman, karena nanti lupa. Kalau lupa, kemudian pajak itu kena 30%, Anda bisa nangis teman-teman ya. Pengacara juga bisa nangis, karena berat nanti kenanya. Oke, gua akan kencing dulu. Teman-teman silakan langsung dipraktekkan kalau mau untuk mencetak NPPN ya. Kita akan istirahat sebentar, 3 menit. Oke, thank you Bu, Ibu-ibu. Moderator. Monggo silakan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan. Oke, teman-teman. Thank you ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mencetak tadi ya. Kalau belum mencetak atau ada kendala, silakan dituliskan di kolom komentar, boleh kalau ada kendala ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua ya. Materi kedua ada langkah-langkah mudah perhitungan dan pelaporan perpajakan. Nah, sebenarnya gampang teman-teman ya. SPT pajak itu tidak sulit, tidak susah. Sebenarnya gampang sekali. Kita tinggal ikuti prosedurnya aja ya. Nah, langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk membuat SPT tahunan Anda adalah yang pertama, yang paling penting yang pertama adalah Anda membuat daftar rekapan penghasilan dan daftar rekapan bukti potongnya. Oke. Nah, jadi ini bukti potong yang dipotong tetapi tidak ada bobotnya gimana? Nah, bagi yang dipotong
tetapi tidak ada bookpot atau bukti potongnya gimana? Nah, teman-teman perlu perlu mintakan via chatting atau email ke customer tersebut ya, ke klien ya. Jadi dia sudah potong nih, yang dia transfer cuman sudah selisihnya sudah net gitu ya, tetapi bukti potongnya nggak ada. Kita harus minta teman-teman ya, mintakan kepada beliau, kepada klien kita via chatting atau email untuk mengirimkan bukti potongnya supaya kita bisa rekap. Oke. Jika tidak ada bukti potong, maka dianggap nggak ada nanti nih. Dianggap nggak ada oleh orang pajak ya. Kita dianggap tidak ada bukti potong, walaupun kita real dipotong ya. Jadi kalau bisa jangan sampai seperti itu kondisinya. Oke. Nah, sekarang contoh daftar penghasilan yang bisa Anda bikin ya. Daftar penghasilan dan daftar bukti potong. Contoh, Anda punya klien A, B, C, D, E, dan sebagainya ya. Anggaplah nilai jasa yang klien A ini 50 juta, ini setahun ya. Eh, eh, Jangan setahun ya, per invoice ya, per invoice. Per invoice, nilai jasa 50 juta, klien B 80, klien C 160 contohnya. Klien D 350 juta contohnya, klien E 60 contohnya ya. Nah, sebelah kanannya, berapa sih PPh satu yang dia potong? Caranya gampang kan? Ini bruto ini dikalikan 50% dikalikan tarif, yaitu 5% ya. Dapatlah angka 1250. Berapa net yang dia transfer? Yaitu 48750. Oke. 50 juta dikurangin dengan PPh satu yang dia potong. Dapatlah angka 48750 yang ditransfer ke rekening kita. Oke. Klien B juga sama nih, juga sama. Nilai jasanya 80 juta, tetapi PPh dipotong 5% dikalikan setengah dari angka bruto itu. Dapatlah 2 juta, yang masuk ke rekening kita 78 juta. Nah, klien C 190 nih. 190 gimana ngitungnya? Berbeda ya, berbeda cara ngitungnya. Kalau 190 kita potong setengah, itu kan sekitar, kalau 190 kita bagi dua, itu kan sekitar 95 juta ya. Nah, 95 juta ini akan terbagi atas dua layer atau dua level. Oke. Level pertama adalah 60 juta dikalikan dengan 5%. Level kedua adalah 35 juta dikalikan 15%. Nah, dapatlah angka 8250. Sehingga net yang ditransfer adalah angkanya ini. Net ditransfer ini. Oke. Nah, teman-teman nggak usah pusing mengenai ini. Ini semua itu sudah ada tertulis di dalam bukti potongnya. Jadi nggak perlu kita hitung sendiri ya. Semua angka ini sudah ada di bukti potong, tinggal kita merekap saja. Oke. Klien D, dia brutonya gede ini, 350 juta ya, 350 juta. Berapa PPh dipotong? Nah, sama ya, 60 juta ditambah dengan 115 juta. Nah, dikalikan dengan tarifnya masing-masing di levelnya. Dapat angka 20 juta. Jadi jasa kita 350 juta, dipotong 20 juta, dapat 329 juta adalah nilai yang masuk ke rekening kita. Oke. Klien E, contohnya jasa dia 60 juta, tetapi dia nggak potong nih. Nah, bolehkah dia tidak potong PPh satu? Ya nggak apa-apa, teman-teman ya. Kalau dia potong ya bagus, kalau dia tidak potong ya nggak apa-apa. Berarti yang masuk ke rekening kita itu full. Oke, yang ditransfer ke rekening kita itu sudah full semuanya. Itu maksudnya ya. Wah, kalau dia tidak potong, jadi nggak ada masalah. Kalau dia nggak potong ya silakan aja, nggak masalah. Kita nggak usah khawatir. Nah, kita perlu rekap di sebelah kanannya. Nama pemotongnya siapa nih? Kita sebutin nih PT ABC atau PT apa. Kemudian NPWP pemotongnya ya, NPWP si PT itu. Nomor bupotnya, ini sesuai dengan kertas putih potongnya, ada nomornya. Kemudian tanggalnya, kita isi tanggal bupotnya. Jenis PPh-nya, kita tuliskan jenis PPh biasanya PPh satu biasanya ya. Sesuai dengan kertas bukti potong. Nah, nilai PPh dipotong ini sama ya, sama dengan yang di sebelah tadi ya. Nah, oke, sehingga total yang dipotong adalah 31.750. Oke, total yang dipotong adalah 31.750.000. Nah, ini dia. Total yang dipotong oleh pihak customer atau pihak klien kita. Oke, ini mesti ingat ya. Nah, sekarang teman-teman perlu menarik e-form atau formulir SPT tahunan yang formulir 1770 polos untuk mengisi SPT tahunan Anda masing-masing. Oke. Nah, teman-teman tinggal masuk ke website DJP Online yang tadi itu, kemudian cari menu lapor, kemudian menu Anda klik Anda sebagai usaha, kemudian tarik e-formnya yang 1770 polos. Oke. Nanti kemudian akan ada email berisi kode verifikasi untuk submit nih. Nah, nanti kode itu akan dipakai ketika kita mau submit laporan. Itu teman-teman ambil sekarang nggak ada masalah. Nanti kita pakai belakangan submitnya nggak masalah ya. Tidak harus hari ini, nggak. Nah, jadi
Sekarang teman-teman tinggal update dulu, tinggal tarik e-formnya. Ini dia model e-formnya. Seperti ini model e-form ya. Nah, nama formulirnya 1770 yang sebelah kiri atas nih ya. Nama formulirnya 1770. Dia ada lampiran induk, ada lampiran satu halaman satu, lampiran satu halaman satu, ada lampiran satu halaman dua, kemudian ada lampiran dua, ada lampiran tiga, ada lampiran empat yang terakhir. Lampiran empat. Oke, lampiran 4. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, ini semua sudah by system, kita tinggal ikuti aja um, uh, alurnya. Alur dari SPT tinggal kita ikutin. Oke, nah kita kembali ke DJP online. Teman-teman tinggal pilih menu yang namanya menu lapor. Oke, dia lagi muter dulu. Kita klik DJP di sini. Oh, nggak bisa. Kita klik di atas sini profil. Kita klik profil saya di sini. Klik satu kali. Kemudian nah, di sini ada informasi, profil, bayar, lapor, layanan ya. Anda mesti pilih menu lapor. Klik satu kali menu lapor, kemudian klik e-form di sini ya. Klik e-form PDF, klik satu kali, kemudian, nah teman-teman pilih buat SPT di sini. Klik buat SPT, kemudian apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Anda harus pilih yes ya, pilih yes. Kemudian klik e-form SPT tahunan orang pribadi, klik satu kali. Nah, kemudian pilih tahun pajaknya. Nah, ini tinggal dibaca aja. Pilih tahun pajaknya. Tahun pajak yang sekarang adalah 2023 ya. Sekarang sebelum 31 Maret Anda bikin SPT tahun lalu. SPT 2023. Nanti SPT 2024 dibikin di Maret 2025. Gitu ya ceritanya teman-teman ya. Jadi bikin SPT itu adalah tahun depan, tahun berikutnya. Sekarang ini adalah saatnya bikin SPT 2023. Teman-teman tinggal klik SPT normal, kemudian pembetulannya ini nol. Harusnya nol ya, kan saya sudah lapor nih, sehingga sekarang jadi satu. Ini email sudah betul, Anda klik unduh formulir. Begitu klik unduh formulir, nanti akan terambil file PDF. Oke, file PDF itu hanya bisa dibuka dengan aplikasi Adobe Reader, bukan Adobe Acrobat, bukan Adobe yang lain, bukan yang lain. Hanya bisa dibuka dengan Adobe Reader. Oke, aplikasi Adobe Reader itu gratis. Teman-teman tinggal ambil di sini nih, diunduh Adobe PDF Reader. Klik satu kali di sini. Nah, tinggal klik ini nanti tinggal di-download, diinstal aplikasi Adobe Reader ya. Bisa 32 bit, bisa 64 bit, nggak ada masalah sekarang. Oke. Nah, nanti seperti ini formulirnya nih. Seperti ini formulir SPT tahunan orang pribadi Anda. Oke. Kemudian teman-teman akan mengisi e-form, oke? Mengisi e-form ya. Kita ingat tadi itu kan ada total penghasilan, total jasa yang Anda terima, yang Anda buka invoice adalah 730 juta kan? Yang tadi ini, yang di atas ini 730 juta. Itu ditulis di lampiran 1 halaman 2, bagian B nomor 4, pekerjaan bebas. Oke? Ingat ya, tulis persentase normalnya 50% dan nilai netonya eh, senilai 50%-nya. Oke, contoh nih ya sebelah kanan. Anda masuk ke lampiran 1 halaman 2. Ini dia. Lampiran 1 halamannya halaman 2 sebelah kiri sini. Oke, lampiran 1 halaman 2 di bagian B nomor 4. Nih, bagian B nomor 4. Tulisannya pekerjaan bebas. Anda isi di sini peredaran usaha atau brutonya yang tadi itu ya, yang senilai 730 juta tadi itu, yang di sini, yaitu total invoice yang Anda terbitkan. Oke. 730 masukin ke sini. Normalnya di sini tulis 50 alias 50%. Penghasilan netonya Anda mesti tulis setengah dari angka yang di sini. Oke, sekitar berarti kan setengah dari 730 juta itu. Oke. Nah, kemudian nilai PPh yang dipotong oleh klien yang tadi itu yang dipotong oleh klien-klien kita itu ditulis di lampiran 2. Di lampiran 2 di input satu per satu bupotnya ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat. Kan tadi lampiran 1 halaman 2. Kita lanjut di bawahnya itu adalah lampiran 2. Nah, lampiran 2 adalah kita mengisi bagian A ya, seluruh bukti potong yang kita terima dari pihak luar, pihak lain, baik itu dari kantor atau dari perusahaan MLM atau perusahaan asuransi atau perusahaan klien-klien kita. Oke, kita tinggal klik di sini tambah, klik satu kali, kita isi satu persatu bukti potong dari klien-klien kita. Oke, kita isi nama, NPWP, nomor bukti potong, tanggalnya, jenisnya PP21, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sesuai dengan bukti potong. Oke, kita nggak usah ngitung lagi. Kita langsung isi sesuai yang ada di bukti potong. Oke.
Nah, setelah Anda mengisi, kita lanjut ke halaman induk. Di halaman induk, nanti nilai PPh-nya akan terhitung secara otomatis di halaman induk. Jadi lu nggak usah pusing lagi tuh ngitung-ngitung tadi itu gimana sih cara ngitungnya level 1, level 2, udah nggak usah. Itu semua dihitung oleh sistem. Oke? Coba kita lihat. Setelah kita mengisi semua di sini, bukti potong, kemudian isi penghasilan di sini bekerja bebas 50%, nilai neto masuk. Nah, nilai neto yang di sini, yang kanan ini akan otomatis masuk ke halaman induk. Ini dia, halaman induk kita. Oke, ini halaman induk ya. Nah, angka neto di sini otomatis masuk di atas ini ya. Nomor satu, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas akan masuk ke sini. Oke, teman-teman ya. Nah, ingat sebelah kanan atas pilihlah pencatatan ya, jangan pilih pembukuan ya. Pilihlah pencatatan. Oke. Nah, kemudian di nomor 10 ini semua sudah otomatis ya. Kita nggak usah pusing lagi. Yang warna kuning itu otomatis. Nomor 10 itu Anda mesti isi TK, K atau K garis miring I. TK itu tidak kawin, K itu kawin, K garis miring I itu kalau suami istri yang masing-masing punya NPWP dan pisah harta atau memilih terpisah. Oke, kalau Anda belum menikah, pilihlah TK. Kalau sudah menikah, pilih K. Oke, khusus untuk seorang istri atau seorang perempuan biasanya TK, walaupun dia sudah menikah, karena K-nya itu diambil oleh suaminya. Jadi suaminya pakai statusnya K, sedangkan Anda statusnya itu TK kalau si istri. Oke, ini namanya penghasilan tidak kena pajak. Oke, artinya apa? Artinya kalau lu punya penghasilan 54 juta setahun, itu negara kasih diskon. Nggak usah bayar pajak deh, karena itu dianggap untuk habis untuk biaya hidup. Gitu. Jadi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu dianggap habis untuk biaya hidup sehingga tidak kena pajak. Oke. Kemudian nomor 11 ini adalah eh, apa namanya? Oh sorry, di bawahnya TKI ini nanti akan ada pilihan ya, akan ada pilihan berapa jumlah anaknya atau tanggungan. Oke. Nah teman-teman nanti tinggal pilih nih, tanggungannya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, maksimal tiga ya. Yang namanya tanggungan maksimal tiga. Siapakah yang boleh ditanggung? Anak sendiri boleh, orang tua boleh, mertua boleh, anak tiri juga boleh. Oke, tetapi anak tiri yang sesuai hukum ya, gitu. Setelah kita isi PTKP, maka otomatis di sini terhitung semuanya, terhitung semua. Nah, di nomor 15 di sini, di nomor 15 di sini tinggal akan terisi nilai PPh yang dipotong oleh pihak lain tadi itu, yang oleh klien kita ya, terpilih kita isi di sini. Nanti akan terhitung otomatis nomor 19 berapa nilai PPh yang kurang dibayar. Artinya yang perlu kita bayar. Oke. Kalau di sini ada angkanya, maka Anda perlu bayar. Oke. Kemudian Anda membayar, tinggal masuk ke sini lagi ke DJP online. Kita kan mau bayar pajak nih. Kita pilih, kita mesti bikin e-billing ya. Pilih menu bayar, kemudian pilih e-billing, kemudian Anda pilih yang namanya jenis pajaknya adalah 41125 ya, PPh orang pribadi. Kemudian jenis setorannya pilih 200 atau alias SPT tahunan. Tahun pajaknya pilih 2023. Nah, jumlah setornya berapa? Tinggal diisi sesuai dengan lampiran halaman induk ya. Halaman induk di nomor 19 ini. Oke. Setelah Anda bayar, di sini tulis nih, tanggal lunasnya kapan di sini ditulis. Udah beres gitu ya. Nah, kemudian tanggal di sini mau diisi boleh, nggak diisi nggak apa-apa. Dan formulir ini tidak perlu ditandatangan ya, karena ini formulir e-form tidak perlu ditandatangan. Gitu. Oke. Sesimpel itulah kita mengisi SPT tahunan di bagian penghasilan dan di bagian hitung-hitungan pajaknya. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Di dalam SPT tahunan ada unsur-unsur lain dari SPT orang pribadi itu ya. Yang pertama adalah lampiran 4. Jadi SPT itu selalu diisi dari lampiran terakhir ya, yaitu lampiran 4. Apa sih lampiran 4? Itu isinya adalah harta, bukan kurangin ya, harta, kemudian hutang, kemudian hutang, kemudian anggota keluarga. Nah, coba kita lihat lampiran 4. Ini adalah SPT tahunan, lampiran 4 adalah di sini. Nah, ini dia lampiran 4 ya. Lampiran 4 bagian A adalah harta pada akhir tahun. Bagian B adalah kewajiban pada akhir tahun. Bagian C adalah daftar susunan anggota keluarga. Oke. Harta di sini Anda isi nih. Anda punya uang tunai, punya rekening, punya deposito, punya motor, mobil, rumah, apartemen, emas, perhiasan. Pokoknya apapun barang Anda yang bisa jadi duit itu harus dilapor di sini ya. Yang punya nilai value itu dilapor di sini. Oke. Tahun perolehannya tahun berapa belinya,
harga produknya adalah harga belinya berapa, keterangannya mungkin mau dikasih keterangan apa juga boleh. Gitu ya. Bagian B adalah kewajiban atau hutang. Jadi mungkin lu punya hutang KPR, hutang mobil, atau hutang yang lainnya, tinggal diisi di sini nilai hutang. Anggota keluarga di sini isi sesuai dengan kartu keluarga. Jadi kalau suami dia akan isi istri dan anak-anak di sini. Oke? Udah gitu doang untuk lampiran 4. Kemudian lampiran 3. Lampiran 3 itu untuk mengisi penghasilan final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Mari kita lihat lampiran 3. Ini gampang kok teman-teman ya. Setelah lampiran 4, Anda tinggal pilih selanjutnya ya. Klik selanjutnya di sini akan lari ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini, bagian A adalah penghasilan PPh final, bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bagian C itu penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah, ini nggak pernah saya isi. Oke, bagian A itu adalah penghasilan yang dikenai PPh final. Bentuknya apa aja? Contohnya, Anda punya deposito atau tabungan di bank atau SBI atau surat berharga negara, taruh di sini semua. Ini adalah nilai DPP sini adalah nilai bunganya ya, bukan nilai depositonya ya, tetapi nilai bunganya alias nilai penghasilannya. Oke, Anda taruh deposito di sebuah bank gitu kan. Nah, dia kasih bunga dong tiap bulan atau tiap tahun kan. Nah, bunga inilah yang dimaksudkan sebagai penghasilan yang kita laporkan di sini. Oke. Nilai PPh di sini biasanya 20% kalau tabungan dan deposito. Oke. Kalau SBN yang sekarang sudah 10% itu larinya ke nomor 2 ya, bunga diskonto obligasi. Biasanya sih gitu. Nomor 3, penjualan saham di bursa efek. Jadi kalau Anda punya saham, kemudian lu jual sahamnya, kan ada nilai PPh-nya kan? PPh itu 0,1% PPh final. Nah, di sini diisi. Di sini diisi nilai sell atau nilai jual seluruh saham selama setahun. Nilai PPh-nya adalah 0,1% yang di sini tulis. Oke. Kemudian hadiah undian. Ini kalau ada bukti potong, pesangon, honorarium, kemudian pengalihan hak atas tanah. Nomor 7 adalah kalau ada jualan. Kalau lu jualan tanah atau jualan bangunan, jualan ruko, rumah, dan sebagainya, itu di sini. Di sini adalah nilai penjualannya sesuai dengan AJB, akta jual beli. Di sini adalah nilai PPh-nya yang 2,5% pembeli itu. Di sini tulisnya. Oke. Nomor 8 saya nggak pernah isi. Nomor 9 itu adalah sewa atas tanah dan atau bangunan. Jadi kalau Anda punya bangunan, lu sewakan. Nah, di sini masukin ya nilai sewanya. Kemudian di sini itu nilai PPh-nya ya 10%. Oke, nilai pajak sewa adalah 10% ya. Tuliskan di sini. Nah, ingat dibayar ya. Jangan cuma ditulis, tapi dibayar juga. Kemudian 10 Anda mungkin enggak. 11 enggak. 12 koperasi enggak. Oke, 14 dividen. Kalau Anda punya saham di sebuah PT, Anda dapat dividen, tuliskan di sini kalau lu mau bayar pajaknya ya 10%. Tetapi sekarang itu dividen sudah tidak kena pajak kalau Anda investasikan selama 3 tahun. Itu perlu diinput di bawah, di sini nanti larinya. Oke. Nah, nomor 15, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ini artinya kalau istri itu tidak punya NPWP, dia gabung ke suami, tetapi dia bekerja hanya dari satu pemberi kerja, maka lari ke sini. Masukkan nilai PP penghasilannya dan masukkan nilai brutonya nilai pajaknya di sini. Sesuai dengan bukti potong A1 yang dari kantor dia. Oke. Nomor 16, ini adalah khusus PP 23 atau PP 55. Itu adalah orang-orang yang pedagang. Jadi kalau Anda adalah seorang pengusaha atau pedagang, jualan gitu ya. Nah, maka Anda mesti klik di sini. Klik di sini centang PP 23, PP 55. Maka di atas sini akan muncul satu tombol PP 23, PP 55. Lu klik satu kali sehingga akan muncul ini nih yang di bawah sini. Yaitu daftar jumlah penghasilan bruto PPh final. Nah, peredaran bruto ini adalah omset jualan ya. Kalau Anda pedagang, ini adalah omset dagang Anda. Jumlah PPh ini adalah jumlah pajak yang Anda bayarkan setiap bulan. Gitu ya, diisi. Kenapa ini nol? Karena ada diskon pajak atas omset di atas 500 juta. Di bawah 50 juta, 500 juta ya. Dari 0 sampai 500 juta itu tidak kena pajak. Sehingga yang kena pajak itu hanya di bulan ketika akumulasinya melewati 500 juta. Oke? Nah, ingat dibayar pajaknya ya. Jangan cuma dilihatin doang, tapi dibayar. Kemudian kita kembali ke lampiran 3. Di bawahnya PPh final, bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa ini? Bantuan, sumbangan, hibah. Kalau Anda terima hibah, Anda tulis di sini ya. Dari orang tua kandung ya hibah itu. Kemudian warisan. Eh,
Apa beda hibah dan warisan? Hibah itu kalau orang tua masih hidup. Kalau warisan, orang tua tuh meninggal kasih warisan. Nomor tiga adalah prefer ya, prefer dari CV atau kalau saya dari PTP juga masuk ke sini. Nomor empat adalah klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dui guna, beasiswa. Jadi kalau Anda punya asuransi kesehatan, kemudian lu sakit, kemudian diklaim dapat duitnya, maka itu masuk ke sini. Itu tidak kena pajak ya. Ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Beasiswa saya nggak pernah isi sih. Nah, nomor 6, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak ya. Yang pertama adalah penghasilan dari luar negeri bagi yang diperoleh WNA dengan keahlian tertentu ya. Jadi kalau dia WNA, dia punya penghasilan luar negeri, taruh ke sini. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Jadi sejak tahun 2023 ini ada satu istilah bagi karyawan tetap, itu ada penghasilan masuknya natura tetapi nggak kena pajak. Nah itu lari ke sini. Bagi teman-teman mungkin nggak paham, jadi, bagi kita mah nggak kena ya. Itu untuk karyawan. Yang bagian C adalah penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Ini adalah tong sampah. Di sini adalah penghasilan reksadana masuk ke sini, penghasilan dividen masuk ke sini, penghasilan guna juga masuk ke sini. Jadi tempat-tempat yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke. Nah, itu untuk lampiran 3 ya, penghasilan final dan bukan bukan objek pajak. Kemudian lampiran induk, halaman induk yang tadi itu ya, sudah kan? Nah, setelah semua ini diisi, lampiran 4 udah, lampiran 3 udah, lampiran 2, lampiran 1, bagi halaman 1 dan halaman 2 sudah masuk ke halaman induk. Setelah halaman induk ini selesai semua, teman-teman klik submit ya. Sorry, sebelum klik submit, ingat, sebelum klik submit, ini halaman induk ini harus Anda screenshot. Atau Anda screenshot gitu lah ya, pakai komputer, di screenshot, disimpan dalam bentuk PDF. Oke. Kemudian ada klik submit. Setelah Anda klik submit, nanti Anda perlu input, ada kolom warna merah, Anda mesti input kan, Anda mesti submit. Nah, disitulah Anda mengsubmit atau mengupload uh, file yang tadi PDF yang barusan ada screenshot itu. Gitu ya. Nah, ini dia ya. Ingat perlu cetak PDF lampiran 3. Lampiran 3 boleh, halaman induk juga boleh untuk disubmit nanti ya. Nah, terus di induk Anda klik submit, kemudian masukkan file PDF tadi, kemudian Anda lapor beres, selesai. Gitu teman-teman ya. Ini untuk SPT tahunan. Segampang itu kok. Tidak susah kok. Oke. Nomor 5. Ada unsur yang sangat penting teman-teman. Ada satu unsur sangat penting itu untuk menghitung kewajaran kenaikan harta. Jangan sampai kenaikan harta kita tuh menjadi tidak wajar gara-gara kita ada manipulasi gitu ya. Sebenarnya ini nggak perlu ya. Sebenarnya ini nggak perlu jika Anda itu sudah lapor penghasilan dan harta itu dengan benar dan jujur gitu teman-teman ya. Tetapi ada orang yang manipulasi lah, lapornya nggak benar lah, itu akan menyebabkan terjadinya masalah gitu. Nah, tetapi ini mungkin nggak ada waktu yang cukup untuk itu ya teman-teman. Nah, kalau Anda mau, Anda boleh bergabung ke kelas saya nih ya, ke kelas pelatihan yang namanya akuntingumkm.com. Nah, teman-teman tinggal masuk ke sana nanti akuntingumkm.com. Kalau mau bertanya lebih jauh lagi untuk itu ya. Ini bukannya promo ya, ya promo juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau diskusi bersama saya langsung, nanti kita ada program pelatihannya ya. Nah, di sini tinggal masuk ke akuntingumkm.com. Kita akan ketemu seperti sekarang, ada live coaching gitu di hari Jumat malam sepertinya ya. Mulai bulan Maret, minggu depan nih, 2 minggu lagi. Minggu depan berarti, minggu depan. Gitu ya. Oke, sekarang kita istirahat lagi ya. Istirahat lagi ya. Istirahat lagi teman-teman, istirahat lagi 3 menit untuk teman-teman cetak NPPN kalau masih belum ya, atau testing-testing. 3 menit untuk kencing dulu ya. Setelah itu kita masuk ke materi ketiga ya, materi terakhir. Oke, teman-teman, silakan yang mau kencing dulu, kita istirahat dulu selama 3 menit.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita masuk ke sesi terakhir ya. Sebelum tanya jawab teman-teman ya. Strategi hukum dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Jadi bagi teman-teman yang terkena masalah hukum perpajakan, itu ada beberapa masalah, ada beberapa hal yang mungkin terjadi ya. Atau mungkin Anda kan seorang sarjana hukum ya. Mungkin Anda mau berfokus di industri pajak juga boleh ya. Ada banyak sekarang ya ada satu industri celah hukum, celah bisnis yang namanya hukum pajak ya. Jadi Anda boleh menjadi pengacara pengacara pajak, ceritanya gitu ya, pengacara pajak yang memang fokus dalam hukum pajak gitu. Ini juga bisnis yang lumayan lumayan menarik teman-teman ya. Nah, jadi sengketa perpajakan itu awalnya apa? Awalnya adalah SP2DK. SP2DK itu adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi pajak itu punya data. Pajak itu punya data atau punya keterangan, tolong dong lu jelaskan. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, ini diselesaikan dengan cara ngobrol-ngobrol. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol, kita kasih penjelasan, kita kasih data sehingga yang tadinya membingungkan bagi orang pajak menjadi clear gitu ya. Nah, itu namanya SP2DK. Oke. Produknya SP2DK adalah BA ya, berita acara eh, atas atas P2DK ya. Nah, jadi ada berita acara. Di dalam berita acara itu dijelaskan, oh, saya sudah bertemu dengan wajib pajak. Wajib pajak ngomongnya begini. Wajib pajak sudah mengklarifikasi ini. Atau wajib pajak sudah melakukan pembetulan SPT dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu. Nah, SP2DK yang tidak closing, artinya tidak clear, maka akan naik menjadi pemeriksaan pajak ya, pemeriksaan pajak. Nah, ini penyelesaiannya berupa sebuah dokumen hukum yang namanya SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Jadi ini adalah perintah membayar teman-teman ya. Ini sudah menjadi produk hukum menjadi perintah membayar dan lu harus bayar. Kalau lu nggak bayar, nanti bisa disita teman-teman ya. Nah, karena ini produk hukum, maka sudah mempunyai ketetapan hukum mengikat gitu ya, mengikat. Jadi harus dibayar. Kalau tidak dibayar, bisa saja rekening kita diblokir oleh pajak. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian sengketa perpajakan yang berikutnya. Kita, teman-teman, boleh mengajukan gugatan ke pengadilan pajak ya, PP atau pengadilan pajak atas keputusan SKPKB. Jadi, ketika terbit SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, kita boleh gugat ke pengadilan. Yang kita gugat apa? Yaitu kita gugat formalnya ya. Nah, teman-teman pasti sudah paham kan orang hukumnya. Ada formal, ada material ya. Kita kita gugat tuh formalnya di sini. Oke. Nah, kemudian kita juga boleh mengajukan yang namanya keberatan ke Kanwil atau kantor wilayah atas keputusan SKPKB. Jadi SKPKB itu bisa kita gugat ke pengadilan. Sebagai formalnya, kita juga bisa menggugat atau mengajukan keberatan ke Kanwil atas keputusan SKPKB itu. Nah, ini lari ke material, ya. Ini ke material, gitu. Gugatan ke formil, keberatan ke material. Jika keberatan kita ditolak, alias mungkin maksudnya kita dikalahkan di dalam keberatan gitu ya, kita bisa lanjut banding ke pengadilan pajak. Oke, jadi keberatan itu adalah tingkat satu di Kanwil, kemudian banding adalah tingkat dua di pengadilan pajak. Jika bandingnya kita kalah, kita bisa lanjut ke PK ke MA ya, ke peninjauan kembali ke MA, Mahkamah Agung, dengan ada novum yang baru. Nah, teman-teman sudah paham lah ya orang hukum ya. Kemudian eh, kita juga boleh mengajukan gugatan petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara atas apa? Atas katun atau alias keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual dari oknum petugas pajak. Jadi kalau kita ketemu oknum nih, orang brengsek nih, dia bikin keputusan pajak yang bikin kita rugi, tetapi mungkin dia memutuskan dengan sewenang-wenang, contohnya begitu ya, sewenang-wenang gitu. Maka kita boleh menggugat ke petun. Nah, sekarang saya sendiri sedang menggugat ke petun ya. Saya sendiri sudah menggugat beberapa kali ke petun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tindakan faktual maupun keputusan tata usaha negara di lingkungan perpajakan. Dan cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik, cukup seru di pengadilan petun ini. Nah, teman-teman juga boleh melakukan upaya hukum ini. Lanjut lagi bagaimana?
boleh nih, Anda boleh nih ya sebagai seorang ahli hukum, silakan ajukan gugatan ke PN, Perdata ataupun lapor ke polisi pidana, silakan. Ya, kalau lu ketemu oknum orang yang brengsek ya, boleh nih kita gugatan ke PN, Perdata ataupun polisi pidana. Nah, berhubung saya bukan advokat, saya belum bisa nih lapor ke sini ya untuk mewakili klien gitu. Tetapi kalau saya sudah advokat, akan saya sikat habis juga tuh oknum-oknum pajak itu ya. Kemudian Anda boleh lakukan pengaduan. Nah, pengaduan tuh ke email ke sini ya, pengaduan@pajak.go.id atau ke portal wise.kemenkeu.go.id. Nah, tetapi ini nggak ada guna, teman-teman ya. Cara ini udah nggak ada guna karena nggak bakalan dibalas, nggak akan diproses. Karena mereka tuh saling melindungi sesama mereka. Begitu, teman-teman. Oke. Eh, Kalau saya teman-teman ya, setiap ada surat pajak atau sengketa pajak, saya juga akan balas dengan surat. Jadi dia kirim surat, saya juga akan balas dengan surat. Saya tidak mau tuh ketemu one on one di kantor pajak dengan orang pajak. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi upaya phishing atau upaya pemerasan terselubung atau KKN teman-teman ya. Kita masih ingat kasusnya Rafael Alun 150 miliar hartanya teman-teman ya. Kita nggak tahu apakah itu harta bersih atau harta nggak bersih. Tinggal kita lihat aja jabatannya apa sih gitu kan. Nah, kenapa bisa ada KKN? Ya gara-gara ini, gara-gara adanya pertemuan yang tidak terrekod, yang tidak terekam, yang sembunyi-sembunyi, yang diam-diam, yang terjadi dalam ruang gelap. Gitu. Kita tidak mau seperti itu terjadi ya. Oleh karena itu, saya hanya mau pakai surat resmi ya. Jadi resmi aja deh, semuanya resmi via surat menyurat. Dia kirim surat, kita juga kirim surat. Gitu aja. Kalau terpaksa perlu ada pertemuan, ya mungkin kalau surat menyurat agak repot gitu ya. Perlu ada pertemuan. Oke, boleh saya pertemuan, tetapi saya minta online ya Pak. Saya bilang gitu. Kita masih via audio visual dan kita recorded. Kita rekam. Kita yang merekam. Nggak mau dia yang rekam. Kalau direkam nanti nggak dikasih rekamannya. Gitu ya. Nah, jadi saya ini akan sangat baik dan kooperatif ya jika bertemu dengan orang pajak yang benar. Kalau orang pajak yang benar, saya akan sangat baik dan kooperatif. Tetapi kalau ketemu oknum, saya viralkan tuh oknum, gitu ya. Teman-teman yang belum tahu bisa follow saya di Pajak Smart atau di YouTube saya Pajak Smart ya. Kita sudah sering memviralkan oknum-oknum pajak ya. Dan kita juga melakukan upaya hukum resmi. Saya gugat tuh ke Petun saya gugat, kemudian ke Pengadilan Pajak saya gugat gitu ya. Nah, teman-teman, Anda semua ini kan orang-orang hukum ya. eh, Teman-teman sebagai orang hukum, walaupun kita masih muda-muda ya, tetapi janganlah membiasakan negosiasi bawah tangan ya. Mungkin lu pasti ngerti maksud gua apa ya. Kita harus menjadi orang yang selalu patuh dan ikuti hukum yang berlaku, guys, gitu ya. Jangan berusaha cari jalan pintas, nanti negara ini rusak gitu loh. Negara yang sudah rusak makin rusak gara-gara kita, gitu kan. Jadi kita menjadi sebagai seorang praktisi hukum harus menjadi orang yang patuh pada hukum, yang benar bilang benar, yang salah bilang salah, gitu loh. Nah, jangan terbiasa bernegosiasi bawah tangan. Kalau saya sih nggak mau. Begitu. Contoh kasus nih ya, contoh kasus. Gua ada klien kena pemeriksaan pajak. Oke, baru-baru ini ya, baru-baru ini, baru beberapa hari ini ada klien saya kena pemeriksaan pajak. Dia bilang ada usulan dari AR untuk pemeriksaan. Jadi ada SP2DK, kemudian nggak selesai, nggak clear, kemudian AR itu mengajukan pemeriksaan pajak. Saya tanya dong, mana buktinya ada usulan pemeriksaan pajak? Saya minta LHP atau laporan hasil pemeriksaan atas SP2DK-nya. Dia tidak mau kasih. Oke, maka apa yang gue lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mengirim surat keberatan administratif. 10 hari dia tidak jawab, saya gugat ke Petun, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, biar dia tahu rasa. Gitu. Kemudian, di surat panggilan pemeriksaan ada tulisan tidak boleh dikuasakan. Nah, teman-teman yang dunia pajak mungkin paham ya. Di dalam surat panggilan pemeriksaan ada tulisan tidak boleh dikuasakan. Ini melanggar HAM dan melanggar undang-undang advokat. Ya, tidak boleh ada satu orang pun yang dicegah untuk menggunakan jasa advokat atau jasa kuasa hukum. Tidak boleh dicegah. Nah, tetapi di surat pemeriksaan pajak itu dibilang tidak boleh dikuasakan. Ini akan saya gugat ke Petun. Gitu ya. Nah, kalau gue sudah advokat, gue gugat ke pengadilan tuh nanti, ke PM. Nah, nomor tiga, ada surat pemberitahuan pemeriksaan, oke? Ada surat pemberitahuan pemeriksaan di mana diduga ada salah dari surat ini. Nah, maka langsung saya akan ajukan gugatan ke pengadilan pajak. Pokoknya sekarang, karena zaman dulu tuh gini teman-teman, zaman dulu itu mereka sewenang-wenang, suka-suka dia gitu, melakukan pemeriksaan pajak yang sewenang-wenang, kita diintimidasi, diancam dan sebagainya, kita ketakutan. Sekarang berbalik arah. Sekarang kita udah pinter nih kan.
Kalau dia macam-macam, kita langsung gugat ke pengadilan. Gitu. Biar dia tahu rasa, biar dia rasain datang ke pengadilan, kita kita omel-omelin, kita anjing-anjingin tuh di pengadilan tuh nanti ya. Nah, biar dia tahu rasa gitu. Nggak boleh seorang pejabat tuh sewenang-wenang, gitu ya. Nah, teman-teman jangan kasih kendor ya. Jika ketemu oknum, kita usahakan untuk dibina ya, atau kalau nggak bisa kita binasakan, gitu ya, melalui pengadilan, bukan dipukul ya teman-teman ya, tetapi melalui pengadilan, melalui upaya hukum yang benar, teman-teman ya. Oke, terakhir ya sebelum tanya jawab, apakah perlu mendirikan PTP? PTP itu apa? Adalah PT perorangan teman-teman ya, PT perorangan atau istilahnya perseroan, perseroan perorangan. Oke. Kita kan tahunya yang namanya perusahaan itu ada beberapa macam ya. Ada CV, ada yang namanya PT atau PT biasa, ada yang namanya firma. Teman-teman yang di dunia hukum mungkin pakai firma kan saat ini ya. Mungkin teman-teman bikin firma, perusahaan firma. Nah, sekarang ada jenis usaha baru yang namanya perseroan perorangan atau PTP, PT perorangan. Oke. Bedanya apa? Kalau firma mesti didirikan minimal 2 orang, ya kan? CV minimal 2 orang, PT minimal 2 orang, tetapi PTP ini cukup 1 orang yang mendirikannya saja. Nah, kalau lu nggak punya partner, nggak punya teman, silakan bikinlah PTP cukup 1 orang, teman-teman ya. Nah, saya pakai PTP nih. Saya awan nih, sekarang pakai PTP. Oke? Nah, teman-teman bisa pakai 0,5% kalikan omset ya. Nah, nanti bayar pajak sangat murah. Jadi pajak yang mesti Anda bayar itu sangat-sangat murah dibandingkan dengan hitungan tadi itu. Hitungan yang normal-normal atau aneh-aneh itu ya. Jauh lebih murah pakai PTP. Oke? Kemudian laba bersihnya Anda bisa tarik sebagai prefer, tidak bayar pajak. Itu yang gua lakukan selama ini teman-teman ya. Sejauh ini sudah 2 tahun belum ada masalah sih. Gitu. Oke? Nah, nanti jasa yang Anda berikan, lu pecah lah, dipecah ya. Sebagian Anda pakai jasa hukum, sebagian jasa manajemen dari PTP. Nah, oke. Jasa hukumnya bisa pakai NPWP pribadi, dipotong PPh satu progresif yang tadi itu. Nah, kemudian atas jasa manajemen pakai nama NPWP PT atau PTP ya. Nanti dipotong PPh final 0,5% gitu ya selama 4 tahun. Kan lumayan ya. Nah, itu itu strategi yang bisa Anda pakai sebagai praktisi hukum, teman-teman. Dan gue sudah melakukan ini sejauh ini masih aman sih, nggak ada masalah. Oke, itu terakhir teman-teman ya buat teman-teman. Sekarang kita langsung tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang bertanya, saya kembalikan ke moderator. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang resen, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Awan atas pemaparan materi yang begitu luar biasa di malam hari ini. Selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa dengan cara memencet tombol raise hand terlebih dahulu, baru kami akan mempersilahkan dan memanggil Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Selain itu, bisa juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom yang ada di depan layar monitor Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Baik, waktu dan layar kami persilahkan, monggo. Oke, ada pertanyaannya dari Bapak Rahata ya. Pak Rahata, Ya, Bapak, sudah eh, ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Rahata. Kalau oke, misalkan pendapatan tahunan 2M, tetapi misal hutangnya 5M, bagaimana, Pak? Monggo, silahkan bisa langsung dijawab. oke. Langsung saya bacanya aja, Bu. Nah, kalau misal pendapatan tahunan 2M tapi hutangnya 5M bagaimana? Jawabannya nggak ada masalah ya, nggak masalah. Jadi nanti di lampiran 4 itu, nah bagian harta itu ditulis senilai rekening per tanggal 31 Desember. Jadi kalau Anda punya rekening jadi kan penghasilan 2M belum tentu rekening 2M ya kan. Mungkin dia pakai buat biaya hidup, dia pakai buat yang lain-lain. Nah, di rekening tersisa berapa? Mungkin tersisa 1M gitu. Mungkin ada 500 juta mobil gitu ya. Nah, pokoknya nilai harta dia tulis sesuai dengan kondisi 31 Desember. Kemudian bagian hutang ditulis tuh nanti hutang mungkin KPR atau mungkin hutang apa ya. Nah, ditulis 5M yaitu kondisi hutang tanggal 31 Desember. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang mungkin Anda berpikir, Anda bertanya dong, loh, hutang lebih besar dari harta? Apakah begitu kan? Yang mungkin Anda bertanya gitu kan? Jawabannya enggak. Enggak. Hutang itu akan berubah jadi harta. Ya kan? Contoh,
Anda berhutang ke bank gitu ya, senilai 5M. Nah, oleh bank dia akan transfer 5M ke rekening kita dong, ke rekening kita, ya kan? Nah, maka harta kita akan bertambah 5M. Barulah hutang muncul 5M. Jadi sebenarnya hutang itu akan langsung otomatis masuk ke harta juga. Gitu ya, Pak Rahata. Silakan langsung di Raisan aja langsung bicara kalau memang mau bicara dulu ya. Oke, lanjut ke Bapak Bima. Pak Bima, saya langsung bicarakan Bu ya. Ya, monggo Bapak. Bagaimana cara mencetaknya? Tadi itu ya, tinggal masuk ke djponline.pajak.go.id, kemudian pilih menu. Tadi ini mau cetak KSWP ya? Mencetak NPPN kan? Kalau cetak PPN itu menu layanan, kemudian menu KSWP, kemudian menu surat keterangan NPPN. Surat pemberitahuan NPPN. Udah, gitu aja. Kemudian tinggal klik aja, klik cek data, kemudian klik Kemudian ini download. dari Bapak Rahata ada feedback. Mungkin Bapak Rahata ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Monggo Boleh, silakan boleh. Bapak Rahata. Oke, Bapak Rahata, kolom hutang ditulis total hutang di tahun tersebut atau total keseluruhan hutangnya. Misal, total kur 300 juta, tapi jika dipecah tahunan sekitar 40 juta. Oke, yang diisi di SPT adalah nilai hutang yang masih terhutang per tanggal 31 Desember. Gitu, Pak ya. Jadi contoh tahun pertama ambil 40 juta, ya kan? Maka di akhir tahun hutangnya 40 juta. Tahun kedua dia tambah 40 juta dan tidak ada bayar pelunasan. Maka hutangnya 80 juta. Gitu, Pak. Jadi kondisi 31 Desember. Oke. Nah, tahun ketiga eh, dia tambah 40 juta tapi dia ada bayar 20 juta contohnya. Nah, maka hutangnya jadi 100 juta. 80 tambah 40 kurang 20 kan? Nah, jadi pokoknya kondisi SPT adalah kondisi per tanggal 31 Desember. Berapa nilai yang masih terhutang? Itu dia maksudnya, Pak. Baik, terima Oke. kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diandra. Monggo silahkan Bapak. Oke, Bu Diandra. Berarti seorang istri tidak perlu lapor SPT jika suami sudah melakukan laporan SPT. Nah, pertanyaannya, apakah si istri punya kartu NPWP atas nama dia sendiri? Nah, jika istri tidak punya kartu NPWP sendiri, maka seluruh penghasilan harta hutang digabung, digabung di SPT si suami, gitu ya. Jika istri punya kartu NPWP sendiri, maka si istri perlu lapor SPT tahunan sendiri. Itu, Bu. Jadi intinya sesuai kartu. Kalau dia punya kartu NPWP, maka dia perlu lapor. Kalau dia nggak punya kartu NPWP, maka dia nggak usah lapor. Gitu. Jika istri punya punya NPWP tapi nggak mau ribet, pisah-pisah, nah dan tidak ada perjanjian pisah harta sebelum menikah ya. Nah, maka dia cabut saja NPWP-nya. Nah, terus gabung ke suami. Jadi nggak usah repot bikin SPT lagi gitu. Oke, Bu Diandra. Baik Bapak, kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Willy Hendarto. Monggo. Oke, Pak Willy Handato, langkah-langkah pengajuan keberatan di Kanwil gimana kok? Satu, buat surat keberatan ya, surat keberatan dikirimkan ke KPP. Oke, nanti pihak KPP akan meneruskan ke Kanwil. Kemudian Kanwil akan membentuk tim untuk penanganan keberatan ini dan dipanggil WP-nya untuk meeting. Nah,
Ini waktunya maksimal kalau nggak salah 6 sampai 12 bulan ya. Nah, terus akan terbit surat keputusan atas keberatan. Bisa ditolak, bisa diterima, ya bisa diterima sebagian gitu. Nah, surat keputusan keberatan itu bisa diajukan banding ke PP, Pengadilan Pajak. Gitu, Pak. Oke, Pak Billy. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini sudah ada yang bertanya di kolom chat kami. Izin membacakan Bapak. Bagaimana langkah yang dilakukan apabila perorangan lupa atau telat untuk melakukan pelaporan SPT tahunan? Terima kasih. Monggo Bapak. Begini, Iya Bapak. begini Bu. Iya, iya Bapak, seperti itu. Oke, solusinya tinggal dilapor sekarang. Dilapor sekarang gitu, nggak apa-apa. Ini SPT terlambat akan kena denda. Terlambat lapor SPT itu dendanya 100.000 doang. 100.000 untuk 1 tahun SPT gitu. Nah, untuk denda terlambat bayar pajak itu sekitar 1,5% per bulan akumulasi gitu, dikalikan nilai pajaknya. Itu. Contoh, SPT tahunan 2021 nih, belum lapor nih, ya kan? Sekarang sudah Februari 2024, ya kan? Terus dilapor tuh SPT tahunan OP kan? Tahunan OP 2021 di Februari 2024. Maka dia akan kena dua jenis denda. Oke. Yang satu adalah denda terlambat lapor 100.000, bayar beres. Yang kedua adalah denda terlambat bayar. Nanti nilai pajak dikalikan 1,5% dikalikan jumlah bulan terlambat. Ini bisa sekarang udah Februari. Dia 2021, 22, 23 udah bisa 24 bulan maksimal. Ada maksimalnya 24 bulan. Gitu, Bu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kami ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa dengan cara memencet tombol raise hand terlebih dahulu. Monggo silahkan. Baik, berhubung belum ada yang raise hand, izin membacakan pertanyaan di kolom chat kami Bapak. Terhadap seseorang praktisi hukum yang bekerja secara individu, tetapi juga punya badan hukum bergerak di bidang hukum, maka laporan SPT-nya dia pada laporan SPT individu atau laporan atas nama badan hukum. Oke. Dia udah bilang nggak badan hukum itu bentuknya apa? CV, PT, firma, atau apa? Eh, PT Bapak. PT. Oke. Jika seorang pribadi punya PT, artinya dia punya kepemilikan saham di sebuah PT gitu kan? Nah, maka dia perlu buat 2 buah laporan SPT tahunan. Oke. Yang pertama adalah SPT tahunan orang pribadi seperti biasa, yang tadi tuh lapor harta pribadi, hutang pribadi, kemudian keluarga, penghasilan, dan lain-lain. Yang kedua, dia akan lapor SPT tahunan badan atau si PT untuk PT-nya. Nah, jadi ada dua ya. OP bikin, PT juga bikin. Nah, ini formulirnya namanya 1771 badan. Gitu. Baik Bapak. Kemudian, jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai advokat atau notaris, maka pelaporan SPT apakah masing-masing atau ikut suami? Oke. Nah, sekarang jika
si istri tidak punya NPWP, nah maka seluruh penghasilan berdua digabung dalam SPT suami. Ini ini yang benar, ini yang benar. Itu lebih simple. Oke. Masalahnya jika si istri punya NPWP terpisah, nah maka si istri perlu buat SPT tahunan masing-masing gitu. Jadi suami buat SPT tahunan atas nama suami, sedangkan si istri juga sama. Istri buat SPT tahunan atas nama istri, gitu. Nah, gimana penghasilannya? Nah, akan ada yang namanya formulir PHMT, pisah harta, atau memilih terpisah. Nah, ini perlu dicentang di halaman induk. Di halaman induk nanti isi formnya di situ. Contoh kita lihat ya, SPT induk kita tuh ini. Nah, di sini nih, di bagian atas ini ada KK, HB, PH, MT ya. KK itu adalah gabungan, kalau digabung, HB itu hidup berpisah. Ini sepertinya maksudnya cerai kali ya. Nah, yang ketiga adalah PH, keempat MT. PH itu artinya pihak pisah harta. Dia punya surat pisah harta. MT itu maksudnya memilih terpisah. Si istrinya nih memilih terpisah. Jadi si istri itu dia tidak pisah harta, tetapi dia tidak mau gabung ke suami. Nah, makanya memilih terpisah. PHMT kalau diklik di sini, maka di kanan atas ini akan muncul satu tombol PHMT. Itu harus diklik, kemudian akan diisi, kemudian di situ akan muncul kurang bayar biasanya. Nah, isi form PHMT biasanya akan muncul kurang bayar pajak di SPT masing-masing. Itu masalahnya ya. Jadi kalau si istri tidak mau ribet, tidak ada juga pisah harta, maka segera dicabut saja NPWP istri. Itu. Kemudian semua penghasilan digabung ke NPWP suami. Beres. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian, apa saja studi kasus, problem, atau kendala yang mungkin terjadi dalam pelaporan SPT? Pelaporan SPT. Ada banyak, Bu. Ada banyak sekali ya. Karena pajak ini servernya belum stabil gitu. Kadang-kadang submit nggak berhasil, kadang-kadang email nggak masuk ketika minta token verifikasi gitu ya. Kadang-kadang eh, apalagi tuh servernya error gitu. Macam-macam sih masalahnya sih. Tapi ya pada dasarnya nggak ada masalah. Pada dasarnya tinggal menunggu saja. Nunggu saja nanti server akan pulih dan bisa diproses lagi. Gitu. Kadang-kadang tuh bayar pajak eh, nggak bisa cetak e-billing. Nah, atau sudah ada e-billing tapi nggak bisa bayar. Gitu. Di di apa klik PCA-nya. Nah, nggak bisa terbayar, gagal bayar. Nah, ini harus coba terus menunggu. Tetapi nanti akan bisa. Biasanya begitu kok. Gitu. Baik Bapak, kemudian terhadap PT perorangan yang tidak pernah melaporkan PT tersebut tidak sedang aktif atau beroperasi, bagaimana ya? Kemudian apakah dibuat NPWP nonaktif saja, lalu diaktifkan lagi jika usahanya sudah berjalan? Oke. Setuju ya, setuju dibuat NE saja ya, non efektif istilahnya. Ini ada formulirnya diisi di kantor pajak. Nah, nanti akan ada surat persetujuan NE. Nah, setelah NE, maka tidak perlu lapor pajak apapun lagi, tapi NPWP itu belum belum dicabut gitu. Suatu hari jika mau diaktifkan lagi, nah boleh boleh diaktifkan lagi PT tersebut. Ini nggak ada masalah. Itu boleh. Baik Bapak, terima kasih.
Kemudian, dalam hal apa saja laporan SPT seorang praktisi hukum dapat dinyatakan nihil? Dinyatakan nihil. Dalam apa saja laporan SPT seorang praktisi hukum dapat dinyatakan nihil. Nihil itu akan terjadi jika ya, satu, dia tidak punya penghasilan, gitu. Maka otomatis nihil kan, otomatis tidak ada pajak yang perlu dibayar. Yang kedua adalah dia punya penghasilan tapi nilainya di bawah PTKP. Itu. Contoh dia menikah anak satu. Berarti kan maka PTKP adalah 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 4,5 juta. Oke, totalnya 54 tambah 9, 63 juta kan nilai PTKP-nya. Ternyata penghasilan dia dari klien adalah anggaplah 120 juta setahun. Nah, kan dia hitung norma nih. Hitung norma 50%, maka neto adalah 120 juta kalikan 50%, sama dengan 60 juta. Ini masih di bawah PTKP. Artinya, nanti di halaman induk itu tidak ada pajaknya. Gitu. Dia boleh tes. Nanti dia akan paham deh. Kalau dites langsung di hitungan SPT-nya, ya. Jadi yang pertama adalah tidak punya penghasilan. Yang kedua dia punya penghasilan tapi nilainya di bawah PTKP. Oke. Skenario ketiga adalah dia punya penghasilan nilainya di atas PTKP tetapi bukti potongnya sudah mencukupi dari klien. Nah, contoh dia penghasilan 300 juta gitu. 300 juta. Terus potong netonya itu kan neto 50% kan, berarti kan 150 juta yang kena pajak. Nah, terus potong PTKP. Anggaplah PTKP K garis miring 1 sama dengan 63 juta gitu. Maka yang dihitung pajak adalah 150 juta dikurangi 63 sama dengan 87 juta. Nah, 87 juta contoh lah ya, contoh nilai pajaknya adalah anggaplah 10 juta contohnya nih ya, contoh. Ternyata sudah ada bukti potong dari klien atau customer, anggaplah senilai 12 juta gitu. Nah, bukti potong sudah lebih tinggi daripada nilai pajak yang seharusnya dibayar. Nah, maka di SPT tahunan itu dia tidak perlu bayar pajak tambahan. Bahkan bahkan terjadi LB ya atau lebih bayar. Gitu. Gitu Bu kondisinya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini sudah ada yang bertanya dari Bapak Willy Hendarto. Monggo, bisa langsung dijawab. Oke, Pak Willy. Jika perusahaan masih punya stok dan di PKP-kan tahun 2019. Wah, tapi perusahaan sudah mau tutup. Bagaimana ya solusinya? Masih punya stok dan di PKP-kan untuk tahun 2019. Yang ke satu adalah siap-siap nih. Untuk 2020, 2021, 2022, 2023 semuanya akan ditagih PKP alias PPN, PPH dan PPN-nya. Gitu ya. PPA dan PPHN-nya. Oke, siap-siap tuh. Jika memungkinkan, minta agar PKP itu dicabut. Gitu, koordinasi dengan AR. Gitu. Jika AR-nya error, maksudnya oknum gitu ya, maka usahakan upaya hukum, gugatan ke pengadilan pajak atas SKPKP, SP, PKP jabatannya. PKP jabatannya itu digugat aja. Oke. Yang kedua adalah eh, perusahaan sudah mau tutup ya. Nah, PT sudah mau tutup, maka akuntingnya. Rapikan akuntingnya, siap-siap untuk kabur. Bukan kabur maksudnya ya. Maksudnya siap-siap untuk lepas tangan gitu. Lepas tangan. Maksudnya kami udah mau tumbang nih, udah mau dikubur nih. Jadi ya udah, inilah apa adanya gitu ya. Maksudnya inilah apa adanya.
Kalau mau disita silakan disita, mau diambil silakan diambil. Nah, maksudnya gitu. Kita harus siap untuk itu, gitu ya. Kalau emang sudah mau tutup. Karena ini bakal dikejar nih. 20, 21, 22, 23 semuanya akan disikat PPh PPN. Kalau nggak sanggup ya udah, kita serahkan neracanya, kita serahkan kunci kantornya, kita serahkan kunci key BCA-nya silakan diambil oleh negara. Gitu aja. Kita move on, kita bikin PT yang baru. Gitu. Pak Billy, oke Pak Billy. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pelaporan SPT sifatnya self-assessment? Kalau iya, bagaimana bila wajib pajak tersebut disengaja atau tidak sengaja melaporkan nilai yang tidak sesuai dengan faktanya? Tidak sesuai faktanya. Oke. Jawabannya iya. Ya, negara Indonesia menganut sistem self assessment. Nah, artinya eh, pemerintah mempercayakan kepada WP untuk lapor pajak masing-masing gitu. Kecuali negara punya bukti bahwa kita salah lapor SPT-nya, maka negara boleh menentukan nilai pajak yang benar gitu. Kita udah bayar 10 nih, menurut pajak, oh enggak nih, harusnya 12 nih, kita punya bukti nih. Nah, maka duanya itu akan ditagih plus denda plus bunga. Begitu. Tetapi gimana kalau WP itu sengaja atau tidak sengaja melaporkan tidak sesuai faktanya? Sengaja atau tidak sengaja itu sulit ya, sulit dibuktikan. Jadi kita mengaku tidak sengaja aja. Jadi kalau kita selalu kena masalah pajak ya selalu mengaku tidak sengaja gitu ya. Mana ada orang mengaku iya saya sengaja nih. Wah nggak mungkin ya. Pasti orang ngaku saya tidak sengaja gitu ya. Udah mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya akan bayar pajaknya plus denda dan saya komitmen itu ke depan tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Ya begitulah. Kita kan bukan Tuhan ya. Kita bisa salah ya. Oke. Itu Pak Willy. Thank you. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian, apakah sebuah yayasan dan perkumpulan yang bergerak di bidang sosial, artinya non-profit juga wajib lapor? Jika selama ini tidak pernah lapor, bagaimana konsekuensinya? Misal sudah puluhan tahun tidak melakukan pelaporan. Sudah puluhan tahun tidak pelaporan. Oke. Jadi jawabannya adalah yes, wajib lapor ya, wajib lapor. Semua yang punya kartu NPWP itu wajib lapor, wajib lapor pajak. Oke. Tetapi kalau sosial maka tidak perlu bayar pajak itu ya, tapi tetap tetap lapor. Bukan berarti nggak usah lapor ya, enggak. Walaupun tidak bayar pajak kita tetap wajib lapor. Oke. Sekarang konsekuensinya, konsekuensi adalah yang pertama terlambat lapor dong. Nah, terlambat lapor itu 1 juta dendanya per 1 tahun. Jadi kalau 5 tahun nggak lapor, maka denda 5 juta. Gitu. Kemudian eh, sudah puluhan tahun nggak lapor, maka yang pertama adalah rapikan akuntingnya. Ini dulu deh, rapikan akuntingnya, mundur eh, 5 tahun ke belakang. Oke, rapikan tuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan rekening koran. Jadi kan dia sudah nggak mungkin ngecekin semua data kan? Ya udah, berdasarkan bank aja deh, ikutin bank aja deh. Nah, lapor. Kemudian dari laporan akunting itu, nah dicetak laporan pajak gitu. Laporan pajak. Kemudian siap-siap bayar denda yang 1 juta per tahun itu. Udah gitu doang. Ke depannya ingat rajin-rajin akunting ya. Akunting kemudian lapor pajak setahun sekali. Itu. Boleh gabung, boleh gabung ke kelas saya. Promosi lagi nih. Akuntingumkm.com kalau mau ya. Buat belajar akunting. Itu, thank you Bu. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian ini sudah ada yang bertanya dari Ibu Erlina. Monggo Bapak. Oke, Ibu Erlina, Bu Erlina,
Kok gimana cara masukkan dana hibah dari orang tua yang lupa dilaporkan di SPT sebelumnya? Karena dananya sudah diterima 2 tahun sebelumnya. Apakah uang yang diterima secara hibah itu kena pajak? Oke, satu nih ya, uang hibah itu tidak kena pajak. Itu sudah clear ya. Yang namanya tidak kena pajak kalau dari orang tua kandung. Itu ya, satu dulu kita mesti paham. Nah, tetapi uang itu haruslah uang yang sudah clear perpajakannya di SPT Ortu. Artinya, uang itu sudah dilapor di SPT Ortu sebelum dia memberikan kepada anaknya. Gitu. Oke. Nah, sekarang jika uang itu belum dilapor di SPT Ortu, nah, maka ada dua opsi. Ada dua opsi. Opsi satu adalah orang tua benerin SPT-nya. Oke, pembetulan SPT mengakui harta tersebut di 2 tahun yang lalu. Jadi dia pembetulan SPT nih, 2023, 22, 21 dibetulkan, 3 tahun mundur. Nah, setelah ortu sudah betulkan SPT, barulah dilakukan mekanisme hibah. Dia kasih ke anaknya, ya. Buat surat hibah ya, buat surat hibah untuk tanggal contohnya tanggal 2021 gitu ya. Nah, terus SPT Ortu berkurang uangnya. Nah, dan di SPT anak masuk uang itu. Gitu, sebagai hibah ya. Sebagai hibah tidak kena pajak. Oke. Opsi kedua, kalau dia nggak mau dapetin orang tua nih ya, ortu tidak perlu pembetulan, tidak perlu pembetulan, tapi anak yang pembetulan SPT. Oke. Si anak langsung mengakui harta ini sebagai penghasilan pribadi dia. Tidak perlu sangkut pautin ortu. Nah, lebih enak kan? Tapi dia jadi perlu bayar pajak gitu karena dia mengakui penghasilan diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang orang tua sudah capek, udah tua, kita juga malas ngerepotin dia. Ya udah, kita akui penghasilan saya deh. Ini uang saya, penghasilan saya bayar pajak sendiri. Udah. Tetapi kalau nggak mau bayar pajak, ya udah agak repot sedikit. Pembetulan di SPT orang tua, pembetulan di SPT anak, kemudian mengakui hibah, bikin surat hibah, jadi nggak usah bayar pajak. Gitu, Bu. Oke? Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa dengan cara memencet tombol raise hand. Monggo, silahkan. Baik, berhubung belum ada, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja jenis atau macam tindak pidana perpajakan yang dapat menjerat wajib pajak per orang? BPOP. Oke. Jadi yang pertama adalah semua kesalahan perpajakan bisa dikategorikan tindak pidana perpajakan. Gitu ya. Tetapi dalam praktek di lapangan itu tidak semuanya yang kena tindak pidana ya. Nah, tindak pidana itu maksudnya bukper ya. Eh, Pemeriksaan bukti permulaan, bukper, bukti permulaan. Nah, inilah yang dimaksudkan pemeriksaan tindak pidana. Nah, pajak. Oke. Biasanya biasanya yang kena bukper adalah faktur pajak fiktif. Nah, artinya dia beli PPN atau dia jual PPN yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Oke, TBTS. TBTS. Tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Jadi dia dia ada buka faktur pajak nih, tetapi nggak ada penjualan. Fiktif itu. Atau dia terima faktur pajak dari orang lain, tetapi nggak ada pembelian. Nah, ini mafia pajak. Ini orang-orang memang pantas masuk penjara. Gitu. Selain itu nggak ada. Selain itu hampir nggak ada. Memang di undang-undang semua kesalahan pajak itu boleh dibilang kategori pidana. Tetapi masa orang gara-gara salah tulis harta yang harusnya mobil Avanza ditulisnya Avanza gitu ada 2 A gitu terus dipidana kan nggak mungkin itu aneh
gitu. Nggak akan begitu ya. Tetapi secara hukum memang semuanya pidana. Cuman dalam praktek ya cuman gara-gara faktor banyak fiktif aja yang pidana, yang lain nggak ada. Gitu, Bu. Baik, Bapak. Kemudian ini sudah ada yang bertanya dari Ibu Erlina. Monggo. Oke. Dari Bu Erlina, berapa persen hitungannya ya berkaitan dengan pembetulan terkait dana tersebut? Pembetulan terkait dana tersebut. Nah, sekarang kita mesti lihat dulu nih, jumlah dananya berapa, gitu kan? Kalau di bawah 54 juta, kita bisa langsung akui tidak kena pajak karena di bawah PTKP. Nah, kalau 100 juta contohnya, nah ini sudah masuk tax planning. Tax planning nih. Kalau mau benar, langsung akui sebagai penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain kena PPh progresif. PPh progresif contoh berarti kan penghasilan 100 juta potong PTKP 54 juta. Kalau dari TK0 ya, tidak kawin ya. Berarti kan yang kena pajak adalah 54 berarti 46 juta ya. Nah, ini kena 5%. Nah, kira-kira gitu. Ini berlaku PPh progresif. Progresif OP ya. Nah, yang 5%, 15%, 25, 30, 35 yang tadi, yang tadi di atas itu. Gitu ya, Bu. Baik, Bapak. Kemudian dari Ibu Diandra. Monggo, bisa langsung dijawab. Oke, dari Bu Diandra. Kalau terkait kasus seperti debt kolektor pajak artis Soimah itu bagaimana ya, kok? Debt kolektor pajak Soimah. Jadi kasus Soimah itu dia salah prasangka. Salah prasangka ya. Orang yang datang ke rumahnya itu bukan orang pajak. Itu sudah diklarifikasi oleh orang pajak, itu bukan orang pajak. Soimah salah paham, gitu ya. Jadi kemungkinan besar yang datang ke rumahnya adalah petugas Dispenda. Dispenda itu Dinas Pendapatan Daerah. Orang pajak juga sih, orang pajak tadi pajak daerah, bukan pajak DJP ya. Bukan pajaknya, bukan Direktorat Jenderal Pajak, bukan, tetapi petugas Dispenda. Kemungkinan seperti itu, kemungkinan. Karena orang pajak sudah menyatakan itu bukan orang kami. Gitu. Nah, Soimah pun juga nggak bisa menjelaskan ya bahwa itu orang pajak gitu. Jadi orang itu datang untuk menilai menilai rumahnya kan, ukuran rumahnya kalau nggak salah gitu. Jadi itu salah kaprah. Kalau nggak salah seperti itu ya, seperti itu kalau nggak salah. Dan memang kasus itu kan juga nggak berkembang ya. Bagaimana endingnya kita nggak tahu juga. Dan JPC sudah menolak, bahkan sudah bikin video bahwa itu bukan orang kami. Orang DJP bilang. Gitu ya, Bu. Pak. Baik, Bapak. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya. Terhadap sanksi denda 100.000 dan 1 juta pelaporan SPT ini, apakah ada pengawasan dan penegakannya oleh KPP atau Ditjen Pajak? Oh, jawabannya ada ya. Jadi kalau kita tidak lapor pajak, itu belum belum terbit dendanya. Nah, begitu kita lapor pajak, lapor SPT tahunan, nah akan terregister kan, akan terregister tanggalnya kan, tanggal lapor kan. Nah, disitulah akan ketahuan terlambat lapor, terlambat lapor. Nah, maka otomatis by system akan terprint surat tagihan pajak. Nah, tinggal dikirim deh, dikirim via pos. Kita tinggal tunggu. Ya kadang-kadang 1 bulan lagi, kadang-kadang 1 tahun lagi baru terbit. Kalau zaman dulu tuh kadang-kadang nggak terbit gitu. Kadang 2 tahun, 3 tahun baru ada denda denda 3 tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang lebih rapi, sekarang lebih rapi. Jadi begitu ada laporan langsung terdeteksi oleh sistem bahwa ini terlambat lapor, langsung muncul STP, surat tagihan pajak, dikirimkan via pos, ya kita bayar. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa dengan cara memencet tombol raise hand terlebih dahulu. Monggo, silahkan.
Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya, sudah cukup Bapak. Terima kasih atas pemaparan materi yang begitu luar biasa pada malam hari ini, Bapak Awan. Terima kasih juga kepada Bapak pertanyaannya. Berhubung ini sudah di penghujung waktu, khususnya mohon izin kepada Bapak Awan untuk memberikan closing statement terkait pertemuan kita di malam hari ini. Monggo silahkan Bapak. Oke, terima kasih kepada Bu Rosida, Bu Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Makasih semua ya. Jadi seperti itu aja. Gampang kok untuk praktisi hukum, gampang lapor SPT. Seperti itu dong sih. Tinggal kalau memang lupa bisa di rewind video ini. Seperti cukup lengkap sih hari ini. Tinggal dinontonin aja video rekamannya. Dan kita sebagai praktisi pajak, kalau bisa ya ke depannya kita juga menjadi warga negara yang baik, lapor pajak dengan benar. Selain kita bantuin klien kita jadi orang benar kan, kita juga berusaha jadi orang yang benar ya, terutama dalam sisi perpajakan. Itu aja, terima kasih Bu Ibu semua. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Awan Chai atas waktu, ilmu, dan juga pengalaman pada webinar hukum di malam hari ini. Dan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar hukum, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan menyampaikan permohonan maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat perkataan, pelayanan, maupun tindakan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada dan atau ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang belum sempat dijawab oleh narasumber kita. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa. Ini saya selaku moderator dan panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Sekian, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami alihkan kembali ke saudari MC Mbak Roshidah, monggo. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Bapak Awancai atas materinya pada hari ini. Terima kasih juga tentunya kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, saya akan menginfokan bahwa Beranda Hukum akan mengadakan webinar lagi dengan tema lainnya pada hari Sabtu 24 Februari 2024. Dan untuk info lebih lanjut seputar webinar Beranda Hukum Indonesia, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi admin Beranda Hukum atau dengan memfollow akun Instagram @berandahukum_official. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Semoga acara ini bermanfaat dan kita dapat bertemu lagi di acara Beranda Hukum lainnya. Mari kita tutup acara ini. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Awan, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya.